Terima kasih pada semua yang telah hadir di sini, merayakan ulang tahunku yang ke-79 tahun. Anak-anak dan menantuku, cucu-cucu dan cucu mantuku, serta cicitku, semuanya terima kasih. Opa senang kalian bersedia meluangkan waktu untuk berkumpul dan merayakan ulang tahun Opa. Semoga di tahun-tahun berikutnya, Opa masih bisa merasakan momen ini terus dan terus. Dentingan gelas terdengar pada saat itu dan semua mata kini tertuju pada Opa Oscar yang berada di depan mereka semua. Kakek tua itu memberikan kata sambutan dan ucapan terima kasihnya pada seluruh keluarga besarnya yang bersedia hadir dan merayakan ulang tahunnya bersama. Tentu, Opal, sahut Zelda setengah berteriak dan yang juga terlihat menahan haru. Kemudian ada Ren dan juga Fred, serta Zane yang ikut menyahut ucapan Opa. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang juga menyahuti pria tua kesayangan mereka. Hanya Zah yang tak terdengar suaranya. Bella pun tak berani melirik ke arah Zah. Dia takut hatinya terbakar cemburu melihat lengan Zah digelayuti perempuan muda dan begitu cantik. Bella pun hanya menundukkan wajahnya saat tepuk tangan ricuh membahana di sekeliling ruangan sembari berusaha membenahi hatinya yang dalam sekejap telah terporak-poranda saat menyadari kedatangan Zah bersama seorang wanita. Helaan napas dalam berkali-kali Bella hirup agar raut wajahnya tampak tenang dan tak terbaca. Juga agar jangan sampai ada air mata yang merembes di sekitar kelopak matanya. Namun, hati Bella telah hancur berkeping-keping melihat kehadiran Zah bersama wanita lain di acara kakeknya. Acara ulang tahun kakek adalah acara penting keluarga Hemingway. Jika Zah membawa seorang perempuan ke acara sepenting itu, pastilah perempuan itu juga begitu berarti bagi pria itu. Hati Bella meringis perih. Ternyata di balik sikap Zah yang seakan ingin merebutnya kembali, pria itu ternyata sudah move on. Kenapa semua ini tidak pernah terpikirkan olehnya sebelum ini? Zah telah move on darinya. Apa yang dia selalu dengungkan hanyalah karena Zah belum mendapatkan jawaban yang jelas saja. Intinya, Zah hanya penasaran padanya, kenapa meninggalkannya begitu saja waktu itu. Tapi bukan berarti Zah masih berada dalam kubangan masa itu. Kenyataan menunjukkan Zah sudah berlalu. Kembali melangkah maju, meninggalkan kepingan hatinya yang hancur di masa Bella meninggalkannya. Tapi Zah sudah bangkit dan bergerak maju, Bella bukan lagi siapa-siapa bagi Zah. Bella menangis pilu dalam hatinya saat menyadari semua ini. Di hadapan mereka semua, Opa Oscar telah selesai berbicara dan acara puncak pun tiba, yaitu pemotongan kue ulang tahun serta peniupan lilin. Tradisi ini terus dipelihara oleh keluarga Hemingway dari merayakan ulang tahun anak-anak dan cucu-cucu mereka saat kecil, sampai pada orang tua mereka. Happy birthday to Opa, happy birthday to Opa. Lagu Happy Birthday mereka kumandangkan. Bella ikut bertepuk tangan dengan senyum ala kadarnya. Dia sadar dirinya sedang berada di acara yang membahagiakan. Apalagi yang merayakan ulang tahun adalah kakek tercinta mereka. Tidak baik jika dia terus bersedih dan memikirkan hatinya yang telah porak-poranda karena Zah datang bersama seorang wanita. Opa Oscar pun meniup lilin dan memotong kue. Setelahnya, Opa Oscar mengumumkan bahwa makan malam akan segera disajikan. Semua tamu mulai mengisi kursi-kursi kosong di meja-meja yang telah disiapkan. Ayo kita ke sana. Ajak Zane pada Bella menuju satu meja yang masih berdekatan dengan meja utama yang adalah meja para tetua di keluarga Hemingway. Bella mengikuti saja ajakan Zane. Ketika tiba di sana, Zane menarik kursi untuk Bella tempati. Setelah mereka duduk berdampingan, Bella melihat satu demi satu saudara dan sepupu Zane berdatangan. Dan mereka duduk berhadapan di meja bundar. Mereka itu adalah Renzi, Faye, Adam, Fred, serta Zah dan wanitanya.
Hati Bella langsung berdenyut ngilu berkali-kali lipat, terutama saat Zah duduk tepat di hadapan Bella dan wanita itu di samping Zah, bergelanyut manja. Bahkan suaranya saat bicara dengan Zah pun begitu mendayu dan bergantung pada Zah. Bella tak bisa menahan rasa hatinya lagi. Air matanya merebak di pelupuk matanya dan Bella harus berusaha keras menahannya agar tidak jatuh. Bella mengerjap-ngerjap keras agar rembesan air mata di pelupuk matanya tidak sampai menetes jatuh. Di saat yang bersamaan, Bella bisa merasakan Rensi begitu memperhatikannya, sedangkan Zah terlihat cuek dan tak sudi menatap ke arahnya. Paling parah adalah wanita di samping Zah yang sikapnya semakin memualkan. Wanita itu semakin menempel pada Zah, hingga dadanya yang tampak montok akibat leher gaunnya yang rendah membalut tubuhnya dengan ketat. Bella tak sanggup melihat semua itu hingga tanpa sadar tiba-tiba dia sudah berdiri. Derit bunyi kursinya mengagetkan semua yang duduk satu meja dengannya. "Kenapa, Bel?" tanya Zain dengan mimik yang tampak keheranan. Bella menggeleng cepat. "Nggak apa-apa. Aku hanya perlu ke toilet," kata Bella lagi. Dan tanpa menunggu jawaban Zain, Bella lekas meninggalkan meja itu dan menuju toilet. Ketika tiba di toilet, Bella berusaha keras mengatur setiap derur napas dan rembesan air matanya yang semakin tak terkendali. Kenapa Zah begitu tega? Berkali-kali berusaha mendapatkannya kembali tapi ternyata itu semua tak ada artinya jika memang sudah ada wanita lain di sisinya. Kenapa Zah masih berusaha mendapatkannya kembali? Apakah Zah sengaja hanya demi membuat dirinya melambung tapi kemudian menjatuhkannya dari tempat yang lebih tinggi dan penuh buayan tiada arti? Namun, semakin Bella mengusap kedua matanya semakin air mata itu muncul dan merebak, hingga akhirnya tangis Bella pun tak terbendung lagi. Bella menangis dan menghancurkan make up di wajahnya. Ketika dia mengangkat wajah itu, maskara hitamnya memang tidak luntur, tapi wajah itu sudah tak karuan. Lusuh dan terlihat menyedihkan. Bella pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pesta ini. "Zain, maaf, aku nggak bisa ikut acara sampai selesai, ibuku menelpon. Mungkin membutuhkan bantuanku. Sampaikan maaf dan salam hangatku pada Opa Oscar. So sorry, Zain." Selesai mengirim pesan itu, Bella pun merapikan tampilan wajahnya seadanya, hanya dengan tisu. Bella kemudian keluar dari toilet untuk menuju lobi dan menunggu taksi online-nya di sana. Sementara itu, di meja makan, Zah diam-diam memperhatikan Bella saat wanita itu beranjak dari meja. Dia bisa mendengar Bella berbisik pada Zain, bahwa dia akan ke toilet. Zah tahu Bella ke toilet hanya ingin menghindarinya. Ingin sekali rasanya dia mengejar Bella karena melihat betapa muram wajah Bella. Mungkin karena taktiknya yang datang ke acara ini dengan membawa Mia berhasil membuat Bella cemburu. Tapi, Zah tidak ingin membuat yang lain curiga. Dia pun memutuskan untuk menunggu sebentar lagi. "Zah, apa nggak apa-apa nih aku nggak nyalamin kakekmu? Biar gimana pun kan aku datang ke sini untuk ikut menyemarakan ulta opamu, Zah." Mia bertanya dengan nada manja dan sambil menempelkan tubuhnya di lengan Zah. Inilah satu-satunya hal yang paling dibenci Zah ketika mempertimbangkan untuk datang ke sini membawa Mia. Dia memang berhasil membuat Bella cemburu, tapi Mia menjadi besar kepala dan mengira dia menyukainya. Belum lagi tatapan Rensi yang seakan menusuk tajam padanya. "Ada apa pula dengan Rensi?" tanya Zah di benaknya. Tapi, dia tak terlalu memedulikan Rensi. Adik sepupunya itu sudah besar, sudah mempunyai kehidupannya sendiri. Tak perlu dia campuri seperti anak kecil. "Tidak apa-apa. Kau duduklah diam, jangan menempelku terus. Kau membuat orang melihatmu begitu aneh," kata Zah lagi pada Mia agar sekretarisnya itu bisa membawa dirinya dengan baik.
Wajah cemberut dan bibir marnyun dari Mia menjadi jawaban jujur gadis itu padanya. Tapi Zah tidak memedulikannya. Dia hanya melirik sekilas, kemudian menatap ke arah depan lagi. Kau tetap hanya sekretarisku. Bersikaplah yang benar, kata Zah lagi dengan menahan geramnya. Dia ingin menghardik Mia agar bersikap yang layak dan sopan. Tapi, salahnya sendiri juga karena dia yang mengajak Mia terlebih dahulu. Dia bahkan meminta Mia memanggilnya nama selama acara ini berlangsung. Dan itu semua jelas-jelas telah membuat wanita itu begitu besar kepala. Zah semakin kesal dan dongkol. Pikirannya dengan cepat kembali pada Bella. Sudah cukup lama sejak Bella menuju toilet. Itu berarti dia sudah bisa menyusul Bella diam-diam. Namun saat Zah hendak bangkit, di hadapannya, Zain tampak menjawab panggilan masuk dari ponselnya. Zah sebenarnya tidak ingin memperhatikan Zain, tapi saat Zain menyebut nama Bella, otomatis telinganya waspada mendengarkan segala ucapan Zain. Mamamu kenapa, Bel? Zain terdiam sejenak. Kemudian berkata lagi, oh, begitu. Aku anterin aja, iya. Zah terus menyimak meski tatapannya mengarah ke arah opanya. Yakin kamu bisa naik taksi jam begini? Sudah malam loh, Bel. Oh, Melanie teman kamu yang jemput. Oke lah kalau begitu. Hati-hati, Bel. Zain kemudian mematikan ponsel dan memasukkannya ke dalam saku. Tapi Zah sudah tak memperhatikan lagi apa yang Zain lakukan karena detik itu juga Zah langsung bangkit dari kursinya. Bella akan pulang, sendirian di malam yang nyaris mendekati tengah malam seperti ini. Zain sungguh keterlaluan karena membiarkan istrinya pulang sendirian di malam-malam seperti ini. Sekalipun Bella beralasan ada Melanie yang menjemput dan mengantarnya, menurut Zah tetap saja seharusnya Zain mengantar sendiri Bella. Setidaknya sampai Bella telah menginjakkan kakinya hingga ke mobil Melanie. Tetapi alangkah bagusnya jika Zain sebagai suami mengantarkan Bella hingga ke rumah ibunya. Toh dia sebagai menantu sudah seharusnya menyapa ibunya Bella juga, kan? Tapi yang ada sikap Zain begitu teramat cuek. Zah semakin geram dan tak habis pikir akan semua itu. Segera dia pun melangkahkan kakinya lebar-lebar menuju pintu keluar. Zah, kau mau kemana? Aku ikut. Seru Mia yang masih tertinggal di tempat duduknya. Wanita itu ikut bangkit dengan bersusah payah untuk menggapai Zah. Gadis berambut pirang bergelombang itu berusaha mengejar langkah Zah yang lebar-lebar dengan susah payah karena harus menyeimbangkan tubuhnya di atas high heels lancip. Zah, kau mau kemana? Tanya Mia lagi ketika dia sudah bersebelahan dengan bosnya itu. Aku mau pulang, kata Zah singkat dan tanpa menoleh padanya. Lo kok pulang? Terus aku gimana dong? Kok nggak diajakin pulang? Main tinggal aja sih. Mia ikut masuk ke dalam lift dan pintu lift menutup. Mereka turun hingga ke lantai dasar. Keluar dari lift, Zah melihat Bella duduk di sofa tunggu. Hatinya lega seketika itu juga. Mia sampai menabrak punggung Zah karena pria itu berhenti melangkah ketika melihat Bella di sana. Zah, pekiknya tertahan. Zah tersadar saat itu juga. Dia pun berbalik dan menatap Mia. Di saat seperti ini, kehadiran Mia benar-benar merepotkannya. Dia ingin menghampiri Bella, tapi Mia pasti akan menghalanginya. Jika dia harus mengantar pulang Mia dulu, Bella pasti sudah tak berada di sini lagi ketika dia kembali. Apa kau bisa pulang sendiri? Aku masih banyak urusan, kata Zah seraya terus memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk membuat Mia pergi. Pulang sendiri. Zah, kenapa kau setega itu? Nggak lihat apa ini sudah malam? Mia merengek, membuat Zah semakin gerah. Di saat seperti itu, tiba-tiba Zah melihat Fred yang juga baru saja turun dari lift. Zah pun memanggil Fred.
Ada apa? Tanya Fred yang tampak buru-buru. Bisa tolong antarkan sekretarisku ini pulang, Fred. Aku masih ada keperluan penting, kata Zah pada Fred. Pemuda berusia 22 tahun itu mengernyit menatap Mia. Tapi aku harus oke lah. Di mana tempat tinggalmu? Tanya Fred akhirnya setelah dia merasa tak enak menolak permintaan tolong Zah. Mia menyebutkan apartemennya dengan malas dan Fred pun mengiyakan. Ayo, kuantar. Oh, baiklah. Sampai jumpa besok Senin, Zah, kata Mia pada Zah. Dengan terpaksa gadis itu mengikuti langkah Fred. Tampangnya sangat kecut ketika mengucapkan sampai jumpa pada Zah. Dan wajah itu semakin ditekuk saat Mia melihat ternyata Zah tidak lagi mendengarkannya. Perhatian Zah sudah kembali ke lobi dan mengarah ke tempat Bella duduk tadi. Tapi alangkah terkejutnya Zah saat dia melihat ke sana, Bella sudah tak di sofa tadi lagi. Bella hanya berbohong pada Zain ketika mengatakan dia akan diantar oleh Melanie. Tapi kenyataannya, Bella kebingungan saat ini. Dia ingin pulang. Kembali ke... entah kemana. Kembali ke rumah Zain rasanya terlalu menyesakkan bagi Bella. Di sana dia tak bisa menjadi dirinya sendiri. Di rumah Zain, dia harus menjadi istri dari Zain yang hanya sekadar status. Tidak ada apapun dalam status suami istri antara mereka. Sekalipun Bella lega dengan itu semua, bukan berarti Bella ingin hidup seperti itu terus-menerus. Apalagi Zah sudah kembali singgah dan membuat cinta kembali bersemi di hatinya. Dan yang paling penting, hadirnya buah cinta satu malam mereka di rahim Bella. Tapi apa yang terjadi malam ini benar-benar bagaikan tamparan di wajahnya. Di saat dia hendak memulai lagi kisahnya dengan Zah, di saat dia hendak membuka lagi pintu hatinya untuk Zah, pria itu malah datang ke pesta Opa Oscar membawa seorang wanita. Bella merasakan hatinya tertusuk berjuta jarum, kecil tapi menyakitkan. Kini, Bella tak tahu harus melangkah kemana. Jika tidak pulang ke rumah Zain, kemana lagi dia harus pergi? Kalau ke rumah Mama lumayan jauh dari sini. Masa aku harus naik taksi ke sana? Bella yang remuk hatinya mulai berjalan tanpa arah melewati pintu gerbang hotel. Entah mau kemana, Bella hanya ingin berjalan dan membiarkan kakinya melangkah sendiri menentukan arahnya sendiri. Zah berlari mendekati sofa yang sudah kosong. Dia melihat ke arah luar dari dinding kaca di sana. Ternyata, Bella sudah berada di luar, berjalan melewati gerbang keluar dan mulai menyusuri trotoar di jalanan. Zah berlari melewati pintu hotel kemudian menuju halaman dan gegas melewati semuanya demi mengejar Bella. Zah masih bermeter-meter jauhnya dari Bella saat dia melihat langkah Bella seperti kehilangan arah. Bella terlihat gontai dan mulai melangkah keluar dari trotoar jalan menuju ke tengah jalan. Kenapa dia ceroboh seperti itu? Geram hati kecil Zah saat melihat punggung Bella yang seakan menanggung berjuta kesedihan. Zah mempercepat langkahnya agar bisa mengejar Bella. Tepat saat itu, sebuah mobil melaju kencang dari arah kiri dan sialnya mobil itu berbelok ke arah jalanan di mana Bella berada. Bella! Seru Zah sambil melompat ke arah Bella sembari juga menarik tubuh gadis itu menjauh dari jalanan. Tubuh Bella tertarik dan terjatuh di trotoar tepat saat mobil yang mengebut melintas di tempat Bella tadi berjalan. Zah! Bella mengerjap-ngerjap sok menyadari apa yang baru saja melewati jalanan itu. Andai dia masih di sana tadi, tubuhnya pastilah sudah tertabrak mobil tadi. Dan saat tersadar bahwa dirinya terjatuh di atas tubuh Zah, Bella semakin mengerjap kaget. Kau kenapa, Isabella? Berjalan asal-asalan seperti tadi. Bentak Zah pada Bella yang masih menatapnya dengan terkejut. Zah mengguncang kedua bahu Bella agar wanita itu tersadar dari lamunannya. Tapi bentakan itu sontak mengubah sorot terkejutan di mata Bella menjadi tatapan sakit hati.
Aku maaf, sahut Bella yang tak tahu harus berkata apa. Hatinya sakit karena lagi-lagi bentakanlah yang diterimanya dari Zah. Perlakuan yang tak pernah dia terima dari pria itu saat dulu mereka masih berkencan. Tapi kini, perlakuan itu sering sekali dia terima. Sakit hatinya membuat Bella bergerak cepat untuk bangkit dari atas tubuh Zah. Setelah bangun, Bella tanpa sadar menyentuh perutnya. Untung tidak ada apapun yang terjadi dengan perutnya. Kandungannya. Apa perutmu tidak apa-apa? Tanya Zah penuh kekhawatiran. Saat menarik Bella tadi, Zah sampai melupakan bahwa Bella sedang mengandung saat dia menarik Bella dari jalanan aspal. Pun tanpa sadar dan keraguan, Bella langsung menggeleng. Tidak apa-apa, sahutnya menenangkan. Kini Zah yang menatap Bella dengan berjuta arti. Seketika itu juga, Bella merasa terperangkap. Kepercayaan dirinya pun lenyap karena Bella masih bisa mengingat dengan jelas saat dia bercermin di kaca toilet betapa kacau tampilan dirinya. Wajahnya acak-acakan dengan make up yang sudah tak beraturan. Melihatnya seperti ini, akankah Zah menganggap dirinya begitu buruk? Apa yang akan dipikirkan Zah terhadapnya? Bella menjadi malu dan tak percaya diri pada penampilan aut-autannya sekarang ini. Tapi kemudian, dia teringat akan wanita yang bersama Zah tadi. Zah takkan memikirkanmu lagi. Dia sudah punya wanita lain untuk dipikirkan. Seru kata hatinya sendiri. Air matanya merebak kembali. Entah kenapa, hati Bella teramat sakit setiap memikirkan hal itu. Dia benar-benar tak menyangka jika Zah sudah berkencan dengan wanita lain. Jika memang begitu, lantas untuk apa Zah masih mendekatinya lagi? Bella merasa dipermainkan. Isabella, kata Zah dengan suaranya yang pelan dan rendah. Menghapus air mata yang merebak di pelupuk matanya dengan gerakan sekilas yang cepat, Bella pun mengangkat wajah meski masih enggan menatap sorot kelam yang terpancar dari manik biru di mata Zah. Sahut Bella seadanya karena tiba-tiba saja lidahnya keluh dan dia hanya ingin pergi dari hadapan Zah. Dia tak ingin berhadapan dengan Zah apalagi sampai mendengar apa hubungan Zah dengan wanita tadi. Tapi Zah tetap bergeming di hadapannya dan menelisiknya dengan tatapan yang begitu lekat. Isabella, jangan membohongiku lagi, kau sedang mengandung anakku, bukan? Tanya Zah lagi seraya menuntut sepasang manik hazel Bella agar bersedia menatapnya. Katakan padaku sejujurnya.